Jay Itzes tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di Sassuolo. Dalam latihan perdana bersama Sassuolo, Rabu, Itzes langsung menunjukkan bahwa dia adalah jenderal pertahanan Sassuolo. Dalam video yang diunggah pihak Sassuolo melalui YouTube, Itzes terlihat langsung menyetel dalam latihan perdana bersama Sassuolo. Bak seorang jenderal, Jay Itzes sering teriak-teriak untuk memimpin ritme lini pertahanan. Bek 25 tahun itu memimpin naik turun garis pertahanan Sassuolo untuk menjaga posisi offside. Dalam latihan tersebut, Jay Itzes mendapat bagian menjaga rekan setimnya di Sassuolo, Armand Lauriente, yang merupakan penyerang asal Prancis. Setiap serangan Sassuolo dari bawah selalu dimulai dari Itzes. Saat menjaga situasi sepak pojok, pemain yang dibeli dari Venezia itu juga teriak-teriak meminta rekan setimnya untuk disiplin menjaga pertahanan. Jay Itzes dibeli Sassuolo dari Venezia dengan harga sekitar 8 juta euro. Itzes dibeli satu paket dengan rekan setimnya di Venezia, Vali Cande. Debut Jay Itzes bersama Sassuolo di Serie A akan langsung menghadapi Napoli, sang juara bertahan Liga Italia, di Stadion Mapei pada 23 Agustus mendatang. Media Korea Selatan NATE menguatkan kabar rencana naturalisasi striker Bologna, Tij Dalinga, yang akan menggantikan oleh Romain di timnas Indonesia. Media tersebut menyebut jika Tij Dalinga sebagai bos terakhir yang melengkapi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan bos terakhir ini bukan tanpa sebab. Pasalnya Dalinga punya label pemain top yang membela klub Serie A Bologna. Selain itu, media Korea Selatan itu juga memberi pujian kepada pemain berusia 24 tahun tersebut yang punya rekam jejak apik di Italia bersama Bologna. Bahkan NATE juga menyebut jika penyerang berpostur 190 cm itu akan jadi pemain termahal Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Andai benar Tij Dalinga punya darah Indonesia, kehadirannya dipastikan bakal membuat lini depan timnas Garuda makin tajam. Menurut laporan Transfermarkt, Tij Dalinga mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari total 43 pertandingan di semua ajang bersama klub Serie A Bologna. Bahkan, ia menjadi salah satu pemain yang turut membantu Bologna meraih gelar juara Coppa Italia setelah mengalahkan AC Milan di partai final. Secara keseluruhan, Tij Dalinga mampu mencetak 115 gol dan memberikan 23 assist dari 248 laga sepanjang kariernya. Dengan statistik mentereng tersebut, tak heran jika banyak netizen berharap Tij Dalinga bisa memperkuat timnas Indonesia. Ganasnya Shnei Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Shnei Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Shnei Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Shnei Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Shnei Van Hooijdonk mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Apiknya performa Shnei Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Shnei Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Shnei Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Shnei Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Shnei Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada orang dalam PSSI. Sintayong mengakui bahwa dirinya bisa saja kembali melatih timnas Indonesia jika ada kesempatan yang datang. Pada Januari 2025 lalu, muncul kabar mengejutkan soal pemecatan Sintayong dari timnas Indonesia. PSSI telah menyerahkan seluruh dokumen terkait pemutusan kontrak, menandai berakhirnya kerjasama yang terjalin sejak 2019. Posisi Sintayong di tim Merah Putih lalu digantikan oleh Patrice Kluivert. Saat ini, juru taktik asal Korea Selatan juga telah menemukan tim baru yang dilatih, yaitu Ulsan HD.
Kendati begitu, ternyata Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan untuk melatih timnas Indonesia lagi. Hal tersebut diketahui saat juru taktik 54 tahun itu ditanya oleh Jeong Seok-seo terkait peluang kembali menangani skuad Garuda. Shin Tae-yong mengatakan dirinya tidak menutup kemungkinan jika ada kesempatan datang. Saya enggak menutup kemungkinan. Soalnya penggemar sepak bola Indonesia sudah kasih banyak hal ke saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, kata Shin Tae-yong. Menarik dinantikan di masa mendatang apakah Shin Tae-yong akan kembali lagi untuk menangani timnas Indonesia. PSSI terus bergerak cepat untuk mempersiapkan masa depan timnas Indonesia, menggandeng pemain-pemain keturunan yang akan diproses naturalisasi. Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI bergerak cepat mencari calon pemain naturalisasi berposisi penyerang. Cederanya oleh Romain membuat lini serang timnas kekurangan stok pemain depan. Dalam beberapa minggu terakhir, PSSI telah menyelesaikan beberapa tahap awal untuk memproses naturalisasi dua pemain penyerang. Selain Mauro Zijlstra, dua pemain keturunan lainnya juga sudah dipastikan akan segera bergabung dengan proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar terbaru terkait proses tersebut, dua calon pemain naturalisasi sudah mendapat restu dari orang tua masing-masing. Langkah pertama dalam proses naturalisasi adalah memperoleh persetujuan dari orang tua pemain yang akan dinaturalisasi. PSSI memastikan bahwa dua pemain penyerang ini telah mendapatkan restu dari orang tua mereka untuk membela Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Erick Thohir, persetujuan orang tua sangat penting karena pemain yang ingin membela timnas Indonesia harus memastikan bahwa mereka memiliki dukungan penuh dari keluarga mereka. PSSI juga menyatakan bahwa surat menyurat dengan pihak keluarga dan pemerintah telah dilakukan. Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak oleh PSSI perihal naturalisasi menjadi WNI. Ia berharap bisa segera membela timnas Indonesia. Zandbergen memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia bahkan menyebut masih memiliki banyak saudara di pinggiran kota Jakarta itu. Ibunya masih sering berkunjung ke sana untuk bertemu keluarga besar. Nama Zandbergen mulai ramai dibicarakan karena dikabarkan masuk dalam daftar pemain keturunan yang dipantau PSSI. Ia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama karena banyak pemain keturunan yang kini membela skuad Garuda. Zandbergen bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan staf PSSI perihal rencana naturalisasi. Striker Veveno itu mengungkapkan kontak terjadi belum lama ini, sekira Februari atau Maret 2025. Baru-baru ini juga ada komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang untuk ngobrol tentang saya. Beberapa waktu lalu juga, saya juga sudah berbicara dengan Fargi Bachdim. Saya juga pernah ngobrol dengan Hamdan Hamedan, dia yang hubungi saya pertama kemudian Fargi. Aku Zandbergen. Lebih lanjut, Zandbergen mengaku tidak mengetahui pasti terkait masalah dokumen. Ia berharap bisa segera mendapat lampu hijau untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Sebagai catatan, Zandbergen saat ini bermain sebagai striker untuk klub Belanda, VVNO, di kasta kedua atau Keukenkampioen-Divisie. Di musim 2024-2025, ia sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dari 30 pertandingan. Winger muda keturunan Depok, Miliano Jonathans angkat bicara menyoal rumor naturalisasi dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sambil mengaku tersinggung dengan kabar tersebut, ia menyatakan belum mengambil keputusan terkait tawaran dari PSSI. Miliano mengaku bahwa kabar dirinya menjadi calon pemain naturalisasi sempat membuatnya sakit hati karena merasa berita itu terlalu cepat beredar tanpa klarifikasi. Ia mengaku tidak bisa berkata-kata ketika pertama kali mendengar isu tersebut. Meski PSSI sempat menghubunginya, keputusan untuk bergabung masih jauh dari kata pasti. Menurut Miliano, proses komunikasi dengan PSSI memang sudah dimulai sejak lama, termasuk pada masa menuju Piala Dunia U20 yang sempat tertunda. Namun, ia menyebut jarak Belanda-Indonesia menjadi kendala besar, terutama jika harus bolak-balik. Spekulasi makin merebak saat ayahnya, Dennis Jonathans, mendatangi Indonesia dan memutuskan menjadi mualaf. PSSI melalui Arya Sinulinga serta Ketua Umum Erick Thohir memastikan bahwa ayahnya hadir karena urusan pribadi, bukan terkait proses naturalisasi Miliano. Arya menekankan, hingga kini PSSI belum menerima dokumen apapun dan belum memulai proses naturalisasi. Namun, Miliano mengakui komunikasi dengan PSSI tetap terbuka. Saat ini,
Penyerang FC Utrecht asal Depok tersebut ingin fokus mengembangkan performa di Belanda sebelum mempertimbangkan panggilan timnas.